komunikasi, dan informatika. Nah, inilah yang kemudian, ya, jadi saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, program ini adalah programnya Kominfo. Kemudian dari situ kami tarik, ya, kerjasama, ya, dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan beberapa stakeholder lainnya untuk membentuk Eskul Pandu Digital, kegiatan Eskul Pandu Digital. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, Pandu Digital ini adalah program Kominfo, ya, yang kemudian kami tarik ke GSDI bekerja sama dengan beberapa stakeholder, ya, terutama Dinas Pendidikan, kemudian kita bentuk Eskul Pandu Digital. Nah, kemudian kegiatan kemarin yang kita ikuti di Kominfo itu adalah dalam rangka pembentukan ini, Pandu Digital, untuk mendapatkan garis merah itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya pada saat proses penarikan, ya, program dari Pandu Digital kita jadikan Eskul Pandu Digital, ada beberapa di situ customisasi, ada beberapa penyesuaian, ya. Penyesuaian itu adalah kita tariknya ke dalam bidang pendidikan. Jadi khusus untuk bidang pendidikan, terutama peserta didik itu. Kemudian yang kedua, area kompetensi literasi digital yang diusung oleh Pandu Digital Kominfo itu kemudian kita juga customisasi dan mengikut dengan tren yang berlaku, yang lagi tren di bidang pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga, dalam hal pemberdayaan kegiatan itu kita beda karena dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Jadi saya ulangi lagi supaya kita sama-sama memahami dan menyamakan persepsi kita bahwa satu, kegiatan Pandu Digital itu adalah kegiatannya Kominfo yang kemudian kita tarik ke GSDI kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan beberapa stakeholder, kemudian kita membentuk namanya kegiatan ekstrakurikuler Pandu Digital dengan beberapa penyesuaian ini 1, 2, 3. Oke. Nah, saya kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini sama-sama kita sudah ketahui semua ya tentang kegiatan pada satuan pendidikan itu ada 3 macam ya. Ada kegiatan intra, ada kegiatan kurikuler dan ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, ini saya harap Bapak Ibu dalam minta dulu perhatiannya supaya kita bisa menyamakan persepsi tentang apa yang akan kita laksanakan ini. Nah, kegiatan ekskul sendiri itu permen yang terakhir yang setahu saya dan setelah kami lakukan kajian literatur itu adalah Permendikbud 62. Ini perubahan dari Permendikbud 81A lampiran 3 ya. Nah, ini beberapa rujukan kemudian ini ada kemudian muncul namanya Eskul Pandu Digital. Intinya adalah eskul dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Rujukan normatifnya mulai dari Perpres, tentunya ini turunan undang-undang ya, Undang-Undang nomor 20 tentang Sikdiknas, Perpresnya tentang penguatan pendidikan karakter. Di PP penguatan pendidikan karakter itu juga ada 3 kegiatan di situ, menyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter itu diintegrasikan ke dalam kegiatan kurikuler, intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, Permendikbud nomor 62 memang khusus untuk ekstrakurikuler. Permendikbud 35 dan 36 2018 masing-masing di SMP dan SMA itu adalah tentang pelaksanaan kurikulum 2013. Juga ada 3 hal tersebut.
Nah, yang mendasari paling ini adalah percepatan transformasi digital dalam menyiapkan SDM bertalenta digital sebagai arahan Presiden, dan termasuk kemarin literasi digital nasional yang disampaikan oleh Mendikbud di tanggal 20 Mei. Gitu. Ya, kita lanjut dulu ini Bapak Ibu sebentar, nanti ada presensi. Tujuannya mewujudkan peserta didik, ini saya kira sudah bisa kita sama-sama semua. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya, fungsi pengembangan eskul pendidikan. Ini umum, ya. Ini seharusnya semua eskul itu yang ada di sekolah mempunyai fungsi-fungsi ini: pengembangan sosial, kemudian rekreatif, dan persiapan karir. Ini skip. Kemudian prinsip eskul pendidikan itu ada 6 di Permen dulu, yang 81A itu, ya, individual, kemudian pilihan, kemudian keterlibatan aktif, kemudian menyenangkan, kemudian etos kerja, dan kemanfaatan sosial. Dan kami tambahkan satu adalah tutor sebaya, atau ya kita tambahkan tutor sebaya. Ini kenapa? Karena masih ada beberapa penelitian menyatakan bahwasanya siswa masih banyak siswa itu lebih enak, lebih enjoy dia belajar ketika dia bersama dengan temannya, dibelajarkan oleh temannya. Nah, yang sebegini saya skip aja dulu. Nah, ini yang banyak pertanyaan juga tentang sasaran. Sasaran ini pada dasarnya adalah SMP sederajat, SMP sanawiyah, apapun namanya, di Song sederajat, kemudian SMA, SMK, alia sederajat, dan apapun namanya di beberapa nama-nama khusus mungkin di sekolah-sekolah keagamaan lainnya. Kenapa kita nyasar hanya SMP dan SMA saat ini? Alasan utamanya adalah bahwasannya kami belum mendapatkan banyak materi yang cocok untuk bidang literasi digital untuk anak SD. Gitu. Tapi untuk pandu digitalnya sendiri itu boleh masuk semua kalangan. Tetapi kalau eskulnya saat ini itu kami belum mendapatkan materi yang banyak yang bisa disesuaikan dengan tingkat SD. Walaupun sekarang SD sudah juga selama 1 tahun terakhir ini juga selama pandemi ini menggunakan itu, tapi kami belum mendapatkan topik-topik yang sesuai dengan itu. Namun seperti itu juga, ya alhamdulillah ada beberapa SD yang sudah menyatakan kesiapannya untuk membentuk pandu ini. Nah, ini 3 langkah, saya kira saya skip saja, ya. Saya skip sosialisasi alur pembentukan, ya. Ya. Nah, di sini aja pembentukan. Nah, pembentukan ini Bapak Ibu, kemarin kita udah mempersyaratkan bahwasanya itu sudah siap guru pendamping atau guru pembina, ya, bukan guru pendamping, guru pembina, dan calon siswa yang bisa jadi pengurus. Nah, itu kemarin kita sudah laksanakan tanggal 5 Juni untuk guru pembina. Guru pembina kita sudah laksanakan di tanggal 5 Juni kemarin. Nah, walaupun ada yang belum mendapatkan badge merah, ada juga yang sudah mendapatkan, itu adalah itu hanya masalah waktu saja. Insya Allah kalau teman-teman ikut lagi kembali itu akan mendapatkan badge merahnya. Mungkin karena permasalahan jaringan atau mungkin lagi tidak fokus sehingga belum bisa mendapatkan badge merah. Karena ada beberapa yang ngulang, itu sudah bisa dapat. Nah, begitu juga dengan siswanya. Jadi nanti calon pengurus juga nanti kita ikutkan di situ. Ini fleksibel, ya, tidak boleh dijadikan juga sebagai tidak boleh kaku lah dalam melihat ini, ya. Nah, kemudian ini struktur pengurusan. Kemarin ada yang menyampaikan ke kami bahwasanya untuk eskul itu adalah di bawah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kalau ini menyesuaikan aja, ya Bapak Ibu, menyesuaikan apakah di bawahnya kepala sekolah atau di bawahnya Wakasek kesiswaan, ya. Nah, kemudian ini pemberdayaan.
ya, pemberdayaan dari kurikulum, kompetensi digitalnya, kemudian ada lencana, ada penghargaan. Dan alhamdulillah saat ini kami belum, sebentar kita lihat bersama-sama buku panduannya, sudah selesai buku panduannya, cuma tahap ini kita masih tahap meminta kata pengantar dari Ketum GSD Pusat, dari pembina kita, pembina Eskul Pandigital. Kemudian kita juga minta kata pengantar dari Pusat Kominfo dan Kementerian Pendidikan. Jadi belum bisa dibagikan, tapi sebentar kita bisa lihat draftnya. Ya. Nah ini saya pikir teman-teman sekalian sudah mengerti di area ini, ya. Ya, saya pikir sudah mengerti digital ini. Ini area-area kompetensinya, ya. Ini area kompetensi, ya. Ini yang di bawahnya adalah sub-sub kompetensinya semua. Saya pikir beberapa kali kita sudah sampaikan ini, ya, tentang ini. Kemudian kita lanjut ke lencana, ya, lencana. Jadi batch, ya. Tentang batch ini saya keluar dari situ. Yang saya share adalah buku panduan kita yang terbaru. Buku panduannya, saya cari dulu. Ya, jadi nanti saat ini kita bisa insya Allah banyak berdiskusi tentang ini. Saya share dulu ini Bapak Ibu. Ya, jadi di pembentukan ya sama tadi ya, langsung saya buka di buku panduannya saja. Ya. Nah, kemudian ini struktur pengurusan tadi, kalau misalnya ada yang ya kami mendapat masukan, ini adalah di bawahnya wakase kesiswaannya. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan untuk itu. Nah, kalau misalnya sudah Bapak semua sudah mengikuti ketentuan itu, walaupun belum saatnya karena ini kita akan menggunakan barcode dan lain sebagainya, nanti kita siapkan sertifikat untuk pendaftarannya. Jadi nanti kami kirimkan masing-masing ke Satuan Pendidikan yang tadi itu yang sudah dimasukkan surat pernyataan, akan mengirimkan nomor urut, ya, nomor pangkalannya, nomor urutnya, karena terus terang Bapak Ibu, ini kegiatan eskul ini adalah kegiatan insya Allah gerakannya nasional. Teman-teman dari Sulawesi Barat, kemudian teman-teman dari Kalimantan, teman-teman dari Medan, kemudian dari Jawa Timur, dari Bali, itu juga sudah meminta kami untuk memasukkan eskul pendidikan di area itu, di wilayah-wilayah itu. Jadi nanti kami akan memberikan sertifikat sebagai nomor urut eskul pendidikan di sekolah masing-masing. Ini sementara kita sudah siapkan, sudah ada template-nya, tinggal nanti kami membuatnya dan mendistribusikannya. Kemudian ini Bapak Ibu, kompetensi kita ada 4: digital skill, karakter, safety, kreatif. Ini penjelasannya, ya, semuanya ini masuk di standar kompetensi, ya. Ini kemudian ini area kompetensi bawah ini. Nah, untuk lencana yang tadi saya sampaikan itu Bapak Ibu, kita nyiapkan ada 4 macam lencana. Ya, ada khusus lencana untuk digital skill, ada lencana khusus untuk karakter, warna bingkainya warna magenta, ini warna saya, jadi kita ngambil dari CMYK, warna komposisi warna untuk desain grafis, kemudian safety yellow dan kreatif itu black. Nah, contohnya ini, ya, masing-masing. Ya. Nah, kemudian untuk bintang penghargaan, nah ini dia, kita ngambil orange, warna dasarnya jaringan GSDI. Ini nanti yang masuk di buku panduan, bintang 1 15 lencana, bintang 2, kemudian bintang 3, bintang 4, ya. Nah itu terkait dengan lencana atau bintang. Nah, selanjutnya mana anu Reski? Teman kelasmu dong? Mana Reski? Nah, ini selesai apa? Ya, selesai nih. Benefit yang bisa nanti
baik peserta didik maupun satuan pendidikan yang bergabung dengan School Pan Digital. Untuk satuan pendidikan sendiri Itu hari kau bikin sendiri, Iya Bu. Bikin sendiri pakai aplikasi apa tuh? untuk satuan pendidikan sendiri ya. Nah, ini kita akan melakukan pendampingan. Jadi sekolah Bapak Ibu yang membentuk nanti pendidital itu kita akan lakukan pendampingan digitalisasi di sekolah dan peningkatan kapasitas TIK untuk warga sekolah. Untuk kegiatan, bentuk kegiatannya, nah ini school ya, semua school sudah harus terencana, tersusun dalam jangka waktu 1 semester kegiatannya. Nah, ini kita nyusun untuk periodisasi. Ada kegiatan reguler ini tiap pekan atau tiap saat bisa diakses karena ada pembelajaran asinkronusnya ya. Jadi untuk reguler ini ada setiap Sabtu jam 1 kita akan memberikan materi-materi terkait area kompetensi itu setiap Sabtu ya. Nanti jadi setiap hari Sabtu ini kita akan memberikan materi secara live. Nah, bagi nanti anggota yang tidak sempat mengikuti itu, nanti kami simpan di LMS melalui, jadi nanti bisa diakses secara asinkronus. Jadi yang pas hari Sabtunya itu jam 1 itu kita sinkronus live ya, pemberian materi. Nanti setelah itu selesai, nanti kami masukkan topik materi itu, bahan ajar itu ke LMS kami secara asinkronus. Nah, di reguler ini pencapaian tentunya hal-hal ini akan kita lakukan. Sementara untuk kegiatan triwulan ini ada beberapa praktik melalui kegiatan daring, storytelling, dan game session. Ya, untuk MKD ini semua untuk siswa. Untuk siswa, nanti kita ngajarin bagaimana mengelola Zoom, bagaimana siswa kita bisa mengelola kegiatan daring. Untuk storytellingnya, ini antar provinsi, ini sudah ada beberapa provinsi yang sudah bergabung dengan kita untuk pembentukan Pan Digital. Untuk antar negara, tahap ini kami sudah punya kolek, kolek untuk sekolah-sekolah Indonesia luar negeri. Ya, kita mulai dari SILN, nanti teman-teman SILN ini akan memfasilitasi kita ke beberapa sekolah di wilayahnya masing-masing. Nah, di kegiatan semester ini ada penganugerahan ini terkait dengan batch tadi dan bintang yang tadi. Nah, kegiatan tahunan ini ada IT Camp atau festival online. Ya, ini kita untuk satu semester ke depan, mulai bulan 7 kita akan melaksanakan ini. Ya. Nah, ini yang jadwalnya untuk semester ganjil 2021-2022 dan ini berulang setiap semester kita akan melaksanakan. Jadi kegiatannya itu untuk yang reguler ada Sabtu digital, ya Sabtu digital ini yang tadi saya sampaikan setiap Sabtu kita laksanakan ini sepanjang bulan ya. Kemudian asinkronus ini setiap saat ya. Kemudian triwulan ada praktek MKD nanti kita laksanakan di bulan September. Jadi selama 2 bulan ini kita mempersiapkan peserta didik kita untuk menuju ke September ini. Ya, untuk game session nanti di akhir tahun ya. Nah, MKD ini 2 kali ya karena triwulan, jadi 2 kali. Kalau game session ini hanya 1 kali di akhir tahun di akhir semester. Kemudian storytelling ini yang melibatkan antar siswa kita dengan siswa dari provinsi atau negara lain. Sementara untuk penugerahan di akhir tahun atau mungkin kemungkinan masuk di IT Camp di bulan November. Nah, IT Camp ini insya Allah kita sudah jadwalkan dan kita sudah mendapat mendapat support dari beberapa pihak untuk pelaksanaan IT Camp. Kalau misalnya COVID ya, pandemi sudah melandai, kita akan laksanakan semacam jambore secara tatap muka. Ya, kalau misalnya masih parahnya belum melandai, maka kita akan laksanakan secara online. Yang jelas, insya Allah kita sudah sampai di bulan November. Ya. Nah, kemudian
Selanjutnya ya terkait penilaian, saya kini semua eskul masuk di rapor itu narasinya deskriptif, memuaskan, sangat memuaskan cukup atau kurang. Jadi ini sangat memuaskan ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami sampaikan tentang pembiayaan. Pembiayaan ini enggak ada iuran untuk peserta eskul maupun tidak ada iuran untuk satuan pendidikannya. Jadi segala kegiatan-kegiatan yang mendasar termasuk LMS-nya, pemberian materinya itu dibebankan kepada jaringan Sekolah Digital Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu tidak hanya dengan permintaan. Kalau ada permintaan datang untuk pemberian atau coaching klinik, ya coaching klinik khusus, maka itu di luar tanggungan kami. Nah, ini jadwal selanjutnya, ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kan tanggal 12 Juni. Jadi sebagaimana kami sampaikan di grup tentang kegiatan di tanggal 19 Juni Sabtu depan, 19 Juni ternyata kami kami belum mendapatkan konfirm dari pihak Kominfo. Ternyata pada tanggal 19 dan 21 Juni itu ada kegiatan bertepatan. Sudah ada kegiatan, jadi nanti kami menyampaikan kembali ya. Yang jelas Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah membuat surat pernyataan, nah saat ini itu sudah silakan Bapak Ibu menyiapkan siswanya untuk melakukan pembentukan eskul pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi sudah bisa misalnya mengumpulkan siswanya ya untuk pembentukan pengurus. Ya, pembentukan pengurus. Jadi dilaksanakan, boleh mulai dari saat ini, boleh dilaksanakan. Nah, terkait kegiatan kita nanti Bapak Ibu pekan depan, tanggal 21-22, itu kami akan memperkenalkan sistem informasi pandu digital. Mudah-mudahan LMS-nya sudah jadi. Nah, kemudian di 21-22 juga itu, ya, kami kerjasama dengan startup unicorn Indonesia, ya, Gojek dan Telkom itu kegiatan pendampingan dengan 1.000 pandu digital menuju startup. Pendampingannya 1-2 tahun. Jadi mulai saat ini nantinya akan relaunching ya, soft launching nanti di tanggal ini Bapak Ibu, 21 atau 22 ya. Jadi kegiatan nanti Senin depan, mudah-mudahan semua tidak ada lagi yang ujian semester, baik SMP maupun SMA, tanggal 21 dan 22 pekan depan, Senin Selasa, itu kita akan melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama, perkenalan sistem informasi pandu digital, kemudian yang kedua, soft launching 1.000 pandu digital menuju startup. Ya, menuju startup, ini kita kerjasamakan dengan dengan Gojek dan Telkom ya ini. Kemudian di 23 sampai 30 Juni kami masih menunggu konfirmasi jadwal dari pihak Kominfo, mudah-mudahan sudah bisa. Dan ini ada yang paling mendesak, kami mendapatkan masukan supaya bisa membantu aktivasi akun belajar.id, karena informasi tanggal 30 Juni sudah berakhir ya untuk aktivasinya. Jadi ini kami akan melakukan koordinasi secepatnya dengan beberapa stakeholder supaya aktivasi akun belajar ini bisa segera diaktifasi, mengingat teman-teman di JSD ini hampir kurang lebih 20 lebih itu trainer dari Google itu ada di teman-teman di JSDI, sehingga kami akan maksimalkan ini. Nah, kemudian di Juli ya, ini kita sudah akan mulai kegiatan kita ya, kegiatan regulernya ini Sabtu digital dan pelatihan web sekolah. Nah, ini sangat bukan mendesak ya, yang ini yang sangat mendesak, ini yang bawa ya, yang
yang aktifasi akun belajar ini kami akan segera koordinasikan stakeholder. Nah, ini yang di atas pelatihan web sekolah ini dikhususkan untuk teman-teman atau sekolah yang sudah mendaftar, yang sudah melakukan pembentukan. Nanti kami minta ya akan menyampaikan, bukan menyampaikan, tapi akan kita lakukan pelatihan web sekolah dan hosting gratis selama 1 tahun khusus untuk sekolah yang sudah membentuk kepengurusan dan ataukah yang sudah menyatakan sudah ada surat pernyataannya. Ini akan segera kami datanya per kemarin itu baru 180 sekolah. 180 sekolah itu segera akan kami latih untuk kegiatan ini, ya, untuk latihan web ini. Nah, sementara ini yang akun belajar kami ini kan masih tanggal 12, masih ada kurang lebih 2 pekan. Kita akan maksimalkan ini untuk beberapa stakeholder supaya ini bisa diaktifasi teman-teman guru maupun siswa kita. Selanjutnya ya. Nah, oke, saya masuk di saya matikan dulu ini. Kemudian saya perlihatkan tentang sistem informasi yang sementara kami lagi. Nah, ini Bapak Ibu nantinya nah nanti untuk kegiatan digital ini akan supportingnya ada di laman ini. Ini belum selesai semua, baru pembenahan. Karena nanti di pekan depan kita sudah akan memperkenalkan detail tentang mau tutup saya database sampai dengan LMS-nya. Nanti saya hentikan dulu beberapa yang aktif mic-nya. Nah, ini LMS-nya nanti yang kita gunakan. Jadi ada pendaftaran sekolah. Jadi ini layanan pendaftaran sekolah, formnya, ya. Nanti kita bagikan. Kami koordinasi dulu dengan pihak IT kami apakah sudah bisa diisi atau belum, ya. Nanti setelah pengisian ini baru terbit yang itu Pak, yang sertifikat untuk nomor urut masing-masing pangkalan. Jadi nanti layanan pendaftaran sekolah pendidital JSDI, Jaringan Sekolah Digital Indonesia, ini prosedur pendaftarannya, nama, NPSN, email yang aktif, nomor telepon sekolah atau WA kepala sekolah, alamat, desa, kelurahan, kecamatan, kemudian provinsi. Nanti di sini nama pembina, siapa pembina yang sudah akan dijadikan pembina ya, 2, dan di sini kembali mengupload yang surat pernyataan tadi, ya, pernyataan yang sudah ini dan dikirim. Nah, ini adalah bentuk semacam bentuk disclaimer, bentuk permohonan sekolah untuk pembentukan eskul pendidital. Jadi ketentuannya pembentukan eskul digital, jadi dengan mengisi dan mengirimkan form pendaftaran ini, maka satuan pendidikan dianggap menyetujui segala ketentuan tersebut di atas, sekaligus sebagai bentuk permohonan pembentukan ekstrakurikuler pendidital. Dan kemudian kita kirim. Ini untuk untuk pendaftaran sekolah, ya, untuk Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang di pendaftaran anggota. Nah, ini pendaftaran anggota, dibaca dulu kode tiknya, ya, namanya, NIK, kemudian email aktif, nomor WA, sekolahnya. Nanti sekolah ini masih kosong karena belum terisi di bagian tadi di sekolah. Jadi yang bisa mengisi di sini adalah siswa atau guru yang sudah mendaftarkan sekolahnya. Nah, nanti statusnya di sini apakah guru atau siswa. Kemudian dikirim.
Ya, ini baru saja kami baru kami online kayaknya beberapa menit lalu. Nah, ini sudah ya lumayan sudah 21 yang akses ya. Kemudian nah, untuk cost-nya. Jadi kami sampaikan ini adalah nanti selain sebagai database keanggotaan kita, ini nanti adalah LMS-nya. Jadi nanti seperti kami sampaikan tadi, siswa jadi setiap Sabtu jam 1 itu akan diberikan materi secara live atau berupa metode sinkronus. Nah, setelah itu bagi yang belum sempat mengikuti, maka kita akan menyimpan bahan ajar evaluasi itu di LMS. Di sini nanti kita simpan Bapak Ibu. Ya, ini belum kami rampungkan, ya belum selesai. Sementara tahap proses. Kalau tentang kursusnya ini sama dengan ini. Ini sebagai contoh. Bapak Ibu, jadi nanti hampir sama dengan ini di Microsoft. Jadi ada course di sini, ya nantinya juga kita punya learning pad, ya beberapa lah. Nanti tinggal memilih batch-nya. Jadi nanti ada yang gambar-gambar ini berupa batch nanti, ya batch itu yang ntar saya matikan sejenak dulu, ya share screen. Nah, batch itu terkait dengan ini ya. Nanti yang batch-batch ini kami masukkan di sini. Jadi kalau misalnya, jadi nanti peserta didik bisa memilih dia mau pelajari tentang digital skill misalnya. Jadi di sini adalah digital skill, karakter, safety dan kreatif. Kalau misalnya dia pilih skill, akan muncul beberapa batch-batch ini untuk bisa dipelajari. Ya, misalnya dia nanti ngambilnya batch ini, nanti kami siapkan materinya seperti ini, bahan ajarnya, ya menyerupai ini, dan kemudian ada kuisnya, ya ada kuisnya juga seperti ini. Kalau misalnya materi itu butuh penugasan sebagai penguatan, maka akan diberikan penugasan. Nanti setelah itu baru lulus, baru bisa mendapatkan batch-nya. Nah, jadi setiap peserta didik akan punya akun. Jadi kalau misalnya peserta didik tersebut sudah mendapatkan atau menyelesaikan beberapa kursus, beberapa materi, nanti juga akan mendapatkan sertifikat dan lencana. Ya, jadi nanti formnya seperti ini. Jadi siswa-siswa nanti yang misalnya sudah selesai menyelesaikan materinya dan mendapatkan lencana tadi, di profilnya itu nanti muncul juga seperti ini. Ya, bisa didetailkan dan bisa mendapatkan sertifikatnya. Begitu. Jadi ini contoh nantinya yang akan kita masukkan nanti di sistem course-nya kita nanti di pemateri. Jadi ini nantinya Pandidigital sistem ini selain untuk database keanggotaan juga sudah kita akan lengkapi dengan LMS-nya seperti tadi, ya. Nah, saya kira seperti itu Bapak Ibu dulu yang kami sampaikan sebagai bentuk awal penyamaan persepsi kita tentang Pandidigital. Olehnya itu langsung saja kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya, supaya setelah ini kita semua sudah sama-sama persepsinya tentang Pandu Digital dan Eskul Pandu Digital. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum merampungkan pernyataan, it's not problem. Ini perjalanan kita masih panjang, ya. Namun memang akan kita usahakan teman-teman dulu sekolah-sekolah yang diutamakan adalah sekolah-sekolah yang sudah memasukkan pernyataan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silakan Resen.